Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, memuji serta memujanya, dan senantiasa kembali kepada Allah SWT dengan bertawakal kepada Allah SWT, dan senantiasa mengharapkan Allah SWT agar Allah SWT mengampuni dan mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Termasuk pada kesempatan siang hari ini, karena nikmat dari Allah SWT, Allah mudahkan dan ringankan langkah kita menuju rumah Allah SWT untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Masih ada saudara-saudara kita yang masih atau yang belum bisa melaksanakan kewajiban seperti sekarang ini, mungkin karena sakit, atau mungkin karena sedang bepergian, atau karena mungkin belum mendapatkan hidayah dari Allah SWT, atau mungkin seperti saudara-saudara kita yang berada di Palestina, mereka tidak nyaman, tidak merasa aman untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka kita sebagai seorang mukmin tentunya tidak boleh berdiam diri, tidak boleh merasa aman juga, karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya tidaklah sempurna keimanan seorang hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang tidaklah sempurna iman kalian di antara salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maka kita sebagai seorang mukmin tentunya tidak boleh tinggal diam, maka kita perlu merasa tidak nyaman, perlu merasa tidak aman, sehingga sampai saudara kita juga merasa aman dari gangguan orang-orang kafir maupun dari gangguan yang lain. Termasuk dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah mengatakan, mathal mu'minina fi tawaddihim wa tarohumihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahid idastaka minhu aduun tada'a lahu sairul jasad bisyahri wal huma. Yang artinya orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga atau tidak bisa tidur dan panas atau turut merasakan sakitnya. Maka apabila kita tidak mampu dengan tenaga kita, maka dengan harta kita. Dengan tenaga dan tidak dengan harta kita juga tidak mampu, maka ada senjata pamungkas, yakni doa kepada Allah SWT. Kita doakan kepada saudara kita agar Allah SWT mengangkat, menyelamatkan mereka dari gangguan orang-orang kafir dujana. Allahumma ansur ikhwananal muslimin wal mustad'afin wal madlumin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan juga semoga senantiasa tercurah kepada para pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saya selaku khatib pada kesempatan ini tidak lupa memberikan nasihat kepada khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita dengan sabda beliau, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu pada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu dapat menghapuskan perbuatan buruk, serta bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan mimbar khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul Selamat
karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yunajjillahu alladzina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wala hum yahzanun. Yang artinya, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak tersentuh oleh azab dan juga tidak bersedih hati. Maka siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan setiap perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sungguh ia termasuk golongan yang Allah selamatkan dengan memperoleh kemenangan darinya. Sehingga manakala ia terjerumus ke dalam kebinasaan atau kehancuran, maka Allah akan menyelamatkannya serta memudahkannya untuk terlepas dari kehancuran tersebut. Karena itu, orang-orang bertakwa adalah golongan yang selamat. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh generasi terdahulu dari kalangan para nabi dan salafus soleh. Di antaranya adalah kisah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terkait hal ini, tidakkah sampai kepada kita suatu informasi tentang sosok mulia Nabi Al-Mustafa, Nabi yang dijuluki Al-Amin, Sayyidul Muttaqin, tuannya orang-orang yang bertakwa, yaitu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Mekah untuk suatu perjalanan hijrah bersama sahabat terdekatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di saat keduanya bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy hingga perasaan takut menyelimuti mereka. Pada saat seperti itu, di situasi yang boleh dikatakan genting dan keduanya terancam dibunuh oleh orang-orang musyrik Quraisy, Allah Subhanahu wa taala selamatkan keduanya dari bahaya yang mengancam. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa pada saat itu Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, lau nadhara ahaduhum ila qadamaihi la absarana." Wahai Rasulullah, seandainya salah satu di antara mereka melihat kedua kakinya, sungguh ia akan melihat dan mengetahui keberadaan kita. Dengan optimisme dan keyakinannya akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menenangkan sahabatnya. Beliau katakan, "La tahzan, innallaha ma'ana. Ma dhannuka ya Abu Bakar bi itsnaini Allahu thalithuhuma." Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah membersamai kita. Wahai Abu Bakar, apakah engkau tidak tahu bahwa bersama kita berdua yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan nabinya dengan suatu kemenangan yang tanpa tersentuh bahaya padanya sedikit pun. Kemudian ada kisah yang lain, yakni kisah Nabi Yunus alaihissalam. Yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pasti kita pernah mendengar peristiwa yang dialami Nabiullah Yunus alaihissalam ketika ia pergi dan menghindarkan diri dari kaumnya dalam keadaan marah sebagai akibat dari pembangkangan mereka atas seruan dakwahnya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam pergi dari kaumnya dengan menaiki suatu kapal. Setelahnya berlalu, kapal itu bergoyang seakan tak sanggup menahan beban berat para penumpangnya. Singkat cerita, setiap orang di kapal tersebut berdiskusi siapa yang harus ditenggelamkan, yang dengannya dapat mengurangi beban kapal tersebut. Hingga terpilihlah satu kaum yang di dalamnya terdapat Nabiullah Yunus alaihissalam. Diterjunkanlah sebagian dari penumpang dan sebagiannya lagi tetap berada di atas kapal. Akhirnya ketika Nabi Yunus alaihissalam ditenggelamkan, seekor ikan menelannya. Dan bagaimana keadaan beliau saat berada di dalam perut ikan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-87. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah kisah Dhunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah SWT mengabulkan permohonan Nabi Yunus alaihissalam, kemudian menyelamatkannya dari kegelapan dalam perut ikan. Allah menyelamatkannya dari duka dan kesedihan. Dalam ayat yang lain, surat As-Saffat ayat yang ke-143 hingga 144, Allah peringatkan tentang keadaan Nabiullah Yunus alaihissalam. Falaula annahu kana minal musabbihin, maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka perlu kita ketahui bahwasanya ada buah daripada takwa. Inilah dua contoh di masa lalu yang kita yakini akan kebenarannya. Tentu masih banyak contoh lainnya yang menggambarkan bagaimana seorang hamba selamat dari berbagai ragam bahaya yang mengancam jiwa, duka lara dan kesedihan karena takwa. Ketakwaan menghadirkan kebaikan-kebaikan di dunia. Ketakwaan menyelamatkan pelakunya dari siksa neraka, dan ketakwaan menjaminkan seseorang memperoleh kebahagiaan yang kekal di hari pembalasan kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat yang ke-71 hingga 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharadz zalimina fiha jithiya. Yang artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya atau tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menukil satu riwayat dari Qais bin Abi Hazim tentang kisah hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat karena takwa. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu menangis di pangkuan istrinya, sedang ia dalam keadaan terbaring sakit. Sesaat istrinya ikut menangis, kemudian istrinya bertanya, "Ma yubkika? Apa yang membuatmu menangis?" Kemudian Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni dzakartu qaulallahi ta'ala wa in minkum illa wariduha." Aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak akan mendatangi neraka. Dan saya tidak mengetahui apakah saya akan selamat ataukah tidak. Lanjut Abdullah bin Rawahah. Sementara itu, masih dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan dari Abu Ishaq bahwa sahabat Abu Maisarah ketika hendak berbaring di atas tempat tidurnya, ia berucap, "Duh, seandainya ibuku tidak melahirkanku." Kemudian Abu Maisarah menangis. Lantas seseorang bertanya, "Ma yubkika ya Abu Maisarah? Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Maisarah?" Ia pun menjawab, "Akhbarona anna wariduha walam nukhbar anna sadiruna anha." Allah SWT dalam ayat tersebut mengabarkan kepada kita bahwa kita akan mendatangi neraka itu. Kita tidak diberitahu bahwa kita akan dikeluarkan darinya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah materi khutbah Jumat kali ini yang dapat khatib sampaikan tentang selamat karena takwa. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita hidayahnya dan memberikan kita keselamatan serta istiqomah dalam merawat ketakwaan, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diselamatkan dari fitnah dunia maupun dari ancaman neraka jahanam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasulah ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini kembali khatib mengingatkan kepada khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya, sebagaimana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT meringankan beban saudara-saudara kita yang berada di daerah yang dizalimi oleh orang-orang kafir, dan juga menyelamatkan diri kita dari fitnah dunia maupun kebinasaan di dalam dunia, maupun juga azab dari Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa kepada Allah agar Allah SWT senantiasa memberikan kita keistiqomahan, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu merawat ketakwaan kita, sehingga nantinya kita dimatikan oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustad'afin wal madlumin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa khudh sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammiril yahud wa syattid syamlahum wa farik jam'ahum. Allahumma ansuril mujahidina ala a'da'ina a'da'ad din birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Shaf dirapatkan dan dirapikan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهودية وإسرائيليين المعتدين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين. اللهم اشدد وطأتك عليهم واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم خالف بين كلماتهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين
واكشف كروبهم وثبت أقدامهم وأهلك أعداءهم. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كن لهم عونا ونصيرا. اللهم آمن روعاتهم واشف جريحهم وارحم أمواتهم وتقبلهم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.